Rasanya yang gurih, empuk, dan lembut. Ini dia bread flat Turki ya bun. Gimana cara bikinnya? Disimak videonya. Untuk membuat flat Turki bread ini cukup mudah dan bahannya juga sangatlah gampang. Campurkan 200 ml air hangat ya bun, ingat jangan pakai air yang terlalu panas, dan juga 1/4 sendok teh garam. Kita campur terigu sama air sampai tercampur merata, lalu kita ulenin sampai benar-benar kalis, sampai permukaan si adonannya itu lembut dan lentur. Kita ulenin aja sampai benar-benar kalis seperti ini. Lalu kita setelah kalis adonannya istirahatkan dulu sekitar 30 menit. Ditutup ya bun adonannya pakai kain atau pakai tutup apa saja yang bisa menutupi permukaan adonan biar tidak mengering. Nah, setelah adonan diistirahatkan, kita ambil adonan, taruh di papan di papan buat menggiling adonan ya, atau kalau nggak punya bisa di meja dialasin dengan plastik. Lalu kita bagi adonan menjadi 3 bagian dulu. Nah, setelah adonan dibagi menjadi 3 bagian, lalu setiap adonan kita bulatkan lagi. Dibulat-bulat seperti ini biar nanti kita membentuknya gampang. Nah, setelah adonan kita bulatkan, lalu kita ambil adonan itu satu persatu, lalu kita pipihkan pakai rolling pin. Kalau bunda di rumah nggak punya rolling pin, bisa pakai botol atau ya sejenisnya lah ya bun, seadanya nggak apa-apa. Kita tipiskan sampai permukaannya tipis seperti ini, dan rapihkan juga nanti pinggir-pinggirnya. Adonan kita bagi 2 seperti ini. Kita rapihkan pinggirnya ya biar nanti membentuknya itu bagus gitu. Lalu setelah itu kita olesin permukaan adonan dengan mentega atau margarin. Dioles-oles menggunakan kuas seperti ini. Nah, setelah seluruh permukaan diolesin dengan mentega atau dengan margarin, kita bisa tambahkan tepung cheddar parut. Tepung maksud saya? Cheddar parut ya bun, keju cheddar parut. Tambahkan cheddar parut di atas permukaan adonannya, lalu nanti kita bakal gulung. Setelah digulung, nanti kita pipihkan lagi. Banyaknya keju bisa disesuaikan dengan selera ya bun. Ya kalau mau tambah gurih bisa ditambahkan lebih kejunya. Kalau tidak terlalu suka keju ya apa bunda mau ganti pakai coklat juga bisa bun. Diganti pakai coklat ya. Pakai meses seres gitu boleh, tidak apa-apa. Nah, setelah kita gulung adonan, kita pipihkan seperti ini. Kita lakukan pada semua adonan sampai adonan itu habis. Lalu setelah itu seluruh adonan kita istirahatkan lagi sekitar 15-20 menit. Jangan lupa ditutup biar permukaan adonannya tidak kering.
Nah ini dia, setelah adonan diistirahatkan, kita pipihkan lagi adonan yang tadi yang udah diisi keju itu sampai membentuk bulatan tipis seperti ini. Ketipisannya ya disesuaikan ya bun, tapi lebih tipis sih lebih baik, soalnya kalau terlalu tebal itu nanti rasanya jadi nggak enak gitu ya. Nggak perlu khawatir akan putus atau akan robek, karena kan adonannya tadi sudah kita istirahatkan. Ini membuat adonan kita menjadi lentur, tidak mudah robek ataupun putus kalau dibentuk. Nah setelah itu kita panaskan wajan sampai benar-benar panas ya bun. Lalu masukkan adonan di atas wajan seperti ini. Tidak usah pakai minyak atau diolesin minyak atau mentega lagi, karena ini tidak akan lengket, karena kan tadi kita juga sudah mengoleskan mentega di dalamnya. Nanti si mentega dari dalam itu akan keluar seperti ini tuh, kelihatan kan, seperti ada minyak-minyaknya. Ini kita masak sampai kuning kecoklatan ya bun. Dimakan anget-anget ini sih enak banget, wangi banget, ini udah kecium banget wanginya. Jangan lupa dibalik. Rotinya cantik banget ya bun. Ini kita bisa buat sarapan ataupun buat cemilan sambil minum teh susu. Dan ini juga bunda, kalau mau bikin stok ya, bisa disimpan di frozen setelah kita pipihkan itu, sebelum dimasak kita simpan di lemari es pendingin di freezernya, tapi kita lapisin setiap lembarnya itu dengan plastik ya bun. Ini bisa awet, bisa sampai berbulan-bulan, tidak apa-apa, tidak akan rusak asal kita menyimpannya di frozen aja. Nah seperti ini jadinya bread flat Turki. Ini enak banget, cocok banget disajikan dengan teh hangat, teh susu. Bisa ditambahkan susu kental manis di atasnya, atau pakai selai atau pakai kari. Ini rasanya gurih, lembut, dan wangi dari cheddarnya itu kerasa banget ya bun. Jangan lupa recook ya bun. Ini sih bikinnya sesimpel itu dan bahannya juga gampang banget. Pasti bunda selalu menyediakan tepung terigu di rumah masing-masing. Jangan lupa di komen, like, dan share-nya ya bun.